Rani duduk di meja makan sambil menatap layar ponselnya. Tangan kirinya memegang secangkir teh hangat yang sudah tak lagi mengeluarkan asap. Pandangannya kosong. Matanya memandangi satu nama yang baru saja muncul di layar. Eli. Bukan pesan. Bukan telepon. Tapi sebuah undangan digital. Dikirim lewat aplikasi pesan singkat. Warna undangan itu dominan putih dan emas. Ada foto sepasang kekasih tersenyum bahagia di tengah-tengah. Pria itu adalah mantan suaminya. Dan wanita di sampingnya. Rani mengecilkan layar. Tangannya gemetar. Ia kenal betul wajah itu. Terlalu kenal. Itu wajah yang dulu hanya dilihat dari balik bayangan. Dari foto-foto tersembunyi. Dari rekaman pesan suara yang ia dengarkan diam-diam. Itu wajah wanita yang dulu hanya ada dalam dugaan. Dalam mimpi buruk. Kini bukan mimpi, tapi kenyataan. Fadli akan menikah dengan wanita itu. Dengan wanita yang dulu jadi perusak rumah tangganya. Dan undangan itu dikirim langsung ke Rani. Seolah ingin berkata, "Lihat, aku bahagia sekarang. Kamu bukan siapa-siapa lagi." Rani tidak menangis. Tapi dalam diam, matanya mengabur. Ada getaran kecil yang menjalari dadanya. Bukan karena cinta, tapi karena luka lama yang kembali menganga. Ia membuka ulang pesan itu. Melihat tanggal dan lokasi. Hari Sabtu, pukul 4 sore. Di Hotel Bintang 5 yang dulu pernah mereka lewati bersama. Sambil berangan bisa menginap di sana suatu hari nanti. Hari itu akhirnya datang. Tapi bukan untuk mereka. Rani meletakkan ponsel pelan-pelan. Lalu menatap ke arah kamar anaknya yang tertutup. Sudah hampir 4 tahun sejak perceraian itu. Tapi rasa perih di dadanya seperti baru kemarin ia alami. Ia teringat malam terakhir sebelum ia mengajukan gugatan cerai. Malam ketika ia mendengar suara Fadli tertawa pelan, berbicara dengan seseorang lewat telepon. Di ujung suara itu, ada kalimat yang tak akan pernah ia lupakan. "Aku bakal segera bebas. Sabar ya, sayang." Bebas? Dari siapa? Dari apa? Rani masih ingat bagaimana ia berdiri diam di balik pintu, menahan tangis, menatap bayangan suaminya yang kini asing. Laki-laki yang dulu bersumpah akan menemaninya seumur hidup, kini membicarakan kebebasan dengan wanita lain. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rani merasa benar-benar sendiri. Keesokan harinya, ia mengumpulkan semua bukti. Chat, foto, rekaman suara. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Proses perceraian berjalan cepat. Fadli tak banyak membantah. Seolah memang sudah menyiapkan semuanya. Ia pergi begitu saja, membawa koper dan semua rencana hidup barunya. Rani ditinggalkan bersama anak mereka yang baru berusia 2 tahun saat itu. Sejak itu, ia menjalani hidup dalam diam. Bangun pagi, menyiapkan bekal, mengantar anak ke sekolah, bekerja di toko kecil milik kakaknya, lalu pulang ke rumah. Begitu terus setiap hari, tanpa keluhan, tanpa air mata yang ditunjukkan pada siapapun. Tapi malam-malamnya seringkali sunyi, dipenuhi kenangan, dan tanya yang tak pernah terjawab. Apa kurangnya aku? Kini, setelah 4 tahun berlalu, Fadli mengirimkan undangan. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk mengundangnya melihat kebahagiaan yang dibangun dari reruntuhan hidupnya sendiri. Rani kembali menatap layar ponsel. Matanya tidak lagi berair, tapi sorotnya berubah. Bukan marah, bukan benci, tapi tenang. Seperti air yang tampak diam di permukaan, tapi menyembunyikan arus deras di bawahnya. Ia membuka laci di meja kerjanya. Mengambil sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Flash disk itu sudah lama ia simpan. Di dalamnya, semua bukti yang dulu tak pernah ia tunjukkan ke publik. Video, pesan suara, tangkapan layar. Semuanya. Ia sempat ingin menghapusnya. Tapi entah kenapa, selalu ada suara di dalam dirinya yang berkata, "Suatu hari, mungkin kamu akan butuh ini." Dan hari itu, tampaknya telah tiba. Rani menggenggam flash disk itu erat-erat. Lalu tersenyum kecil. "Selamat ya, Fadli.
bisiknya pelan. Tapi aku juga punya hadiah untukmu. Waktu terasa berjalan lambat setelah hari itu. Rani menyusun rencana dalam diam. Ia tidak ingin datang ke pesta itu hanya sebagai tamu biasa. Ia ingin memberi hadiah. Hadiah yang tak akan pernah bisa dilupakan. Bukan balas dendam, tapi kebenaran yang tertunda. Karena ada saatnya, kebenaran harus disuarakan. Bukan untuk menuntut, tapi untuk menutup luka. Hari terus berjalan. Dan Sabtu pun akhirnya tiba. Sabtu sore datang dengan langit yang cerah. Awan putih menggantung tenang di atas gedung hotel megah di pusat kota. Di dalam ruangan ballroom yang luas dan mewah, denting piano lembut mengalun, menyambut tamu yang datang satu persatu. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit, memantulkan cahaya yang menari-nari di dinding berlapis wallpaper emas. Suasana penuh senyum. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Beberapa di antaranya sibuk berfoto di photo booth, sambil memuji dekorasi yang indah. Di tengah keramaian itu, berdiri seorang pria dengan jas biru navy dan dasi perak. Feli, sang mempelai pria. Ia tanpa percaya diri, tersenyum lebar menyambut tamu, menyalami satu persatu, dan sesekali menoleh ke arah panggung utama, memastikan semua sesuai rencana. Di sisinya, wanita bersanggul elegan dalam gaun putih panjang tersenyum manis. Dina, calon istrinya. Wajahnya dihias sempurna oleh makeup artis terkenal, dengan sorotan mata yang memancarkan kemenangan. Bukan cinta, tapi rasa puas karena telah mendapatkan apa yang ia kejar selama ini. Dina tahu, sebagian tamu mungkin masih membicarakan masa lalu Fadli. Tapi baginya, hari ini adalah puncak dari segalanya. Dan tak ada satupun yang bisa merusaknya. Atau, begitulah yang mereka kira. Beberapa meter dari pintu masuk, berdiri seorang wanita berhijab krem dengan setelan sederhana. Wajahnya tenang. Senyumnya samar. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak kecil berwarna coklat muda, dengan pita emas di atasnya. Itulah Rani. Dia datang. Tapi bukan untuk duduk di kursi tamu. Bukan pula untuk memberi ucapan selamat sambil memaksakan senyum. Ia datang, hanya untuk menitipkan sesuatu. Seseorang dari tim event organizer mendatanginya, menerima kotak itu. Ini, titipan untuk ditayangkan nanti, ucap Rani pelan. Wanita itu membuka sedikit isi kotak. Sebuah flash disk hitam. Tak ada tulisan apapun. Apa ini video ucapan? Tanya petugas Yo. Rani tersenyum kecil. Bisa dibilang begitu. Jawabnya singkat. Lalu ia pergi. Tidak menoleh ke belakang. Tidak melihat lagi keramaian yang terjadi di dalam ruangan. Beberapa menit kemudian, para tamu dipersilakan duduk. Acara dimulai. Suasana semakin meriah. MC mulai berbicara, membawakan suasana dengan candaan ringan, memperkenalkan kedua mempelai, dan menceritakan sedikit kisah cinta mereka. Senyum Dina tak pernah lepas dari wajahnya. Ia menggenggam tangan Fadli erat-erat, memamerkan kebahagiaan yang menguar dari setiap gerak tubuhnya. Lalu, sang MC mengajak hadirin menyaksikan tayangan video perjalanan cinta kedua mempelai. Selamat menyaksikan kisah cinta yang luar biasa dari pasangan kita hari ini. Ini dia, video perjalanan cinta Fadli dan Dina. Lampu ballroom diredupkan. Semua mata tertuju pada layar raksasa di depan panggung. Detik pertama menampilkan pemandangan umum. Suara musik pengiring yang manis mengalun perlahan. Tapi 5 detik kemudian, suasana berubah. Gambar berganti cepat. Sebuah pesan muncul di layar, dengan latar hitam polos. Ada yang perlu kalian tahu. Sebelum semua ini dimulai. Lalu, muncul sebuah video. Bukan editan profesional, tapi jelas dan tak terbantahkan. Suara Fadli terdengar. Aku bakal segera bebas. Sabar ya, sayang. Tamu-tamu mulai saling menoleh. Beberapa mulai berbisik. Gambar berganti lagi. Tampak tangkapan layar percakapan antara Fadli dan Dina. Tanggalnya jelas. Saat itu, Fadli masih berstatus suami Rani. Aku bosan sama dia. Cuma kamu yang ngerti aku.
Kapan kamu bisa datang lagi? Aku kangen. Wajah Fadli di layar. Sedang memeluk Dina di sebuah kamar. Video pendek. Tapi cukup. Terlalu cukup untuk menghapus semua senyum yang tadi memenuhi ruangan. Seseorang berteriak kecil di belakang. Dina ternganga. Wajahnya pucat. Ia mencoba berdiri. Tapi lututnya gemetar. Fadli memandangi layar dengan wajah tegang. Kepalanya menoleh ke kanan dan kiri, mencoba mencari siapa yang bertanggung jawab. Tapi tak ada jawaban. Semua mata tertuju padanya. Video terus berlanjut. Suara tangisan Rani terdengar pelan di latar belakang. Sebuah rekaman suara. Aku nggak ngerti kenapa kamu berubah. Fadli, aku sayang kamu. Tapi kamu kayak udah nggak sayang lagi. Musik berhenti. Video berhenti. Layar kembali gelap. Hening. Tak ada satupun tepuk tangan. MC mencoba mengambil alih. Tapi suara yang keluar dari mic terdengar gugup. Salah satu keluarga mempelai perempuan berdiri dari kursi VIP, menghampiri panggung dengan langkah cepat. Sorot matanya marah. Sementara di luar ruangan, Rani sudah jauh berjalan meninggalkan hotel. Ia tak menoleh ke belakang. Tak ada niat untuk melihat hasilnya. Ia hanya membuka ponselnya, melihat pesan dari temannya di Timio. Video sudah diputar. Rani tersenyum kecil. Kali ini, senyum yang berbeda. Bukan karena puas, tapi karena akhirnya, ia merasa selesai. Malam telah turun sempurna. Kota gemerlap dengan cahaya lampu jalan dan kendaraan yang lalu lalang. Di dalam taksi yang bergerak perlahan di tengah kemacetan, Rani duduk diam menatap keluar jendela. Wajahnya tenang. Matanya kosong menatap cahaya-cahaya yang berpendar di kaca mobil. Ia tidak kembali ke rumah. Belum. Malam itu ia memilih menginap di tempat kakaknya yang tinggal di pinggir kota. Ia hanya ingin jauh. Jauh dari semua keributan yang mungkin sedang terjadi di hotel itu. Ponselnya bergetar pelan. Satu pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hancurin hidup aku. Dasar wanita gagal. Rani membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia menghapusnya tanpa membalas. Lalu menonaktifkan ponselnya. Ia sudah tahu. Sudah siap. Bukan hanya Fadli, tapi juga Dina. Bahkan mungkin beberapa tamu akan memakinya. Menyalahkannya. Menudingnya sebagai perusak pesta pernikahan. Padahal yang ia lakukan, hanyalah menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Yang seharusnya mereka tahu sejak dulu. Tapi kenyataan memang tak pernah menyenangkan bagi mereka yang membangun hidup dari kebohongan. Sementara itu, di ballroom hotel yang megah, suasana tak kunjung kembali seperti semula. Pernikahan yang sudah disusun berbulan-bulan berubah menjadi bencana dalam waktu 3 menit. 3 menit video yang menghancurkan semua rencana, reputasi, dan kepercayaan. Keluarga mempelai wanita terdiam. Ayah Dina memilih menarik anaknya keluar dari ruangan. Ibunya menangis, sementara saudara-saudara lainnya sibuk berdebat dengan panitia acara. Dina mengurung diri di kamar bridal. Make up di wajahnya sudah luntur, bercampur dengan air mata dan keringat. Gaunnya yang mahal tampak kusut. Ponselnya terus berdering. Grup-grup WhatsApp mulai ramai. Cuplikan video yang ditayangkan tadi mulai tersebar. Bahkan sudah masuk ke beberapa akun gosip besar. Fadli duduk di pojokan ruangan. Kepalanya tertunduk. Tangannya gemetar. Tak tahu harus berkata apa. Salah satu temannya mencoba menenangkan. Tapi Fadli tak mendengar. Kepalanya dipenuhi pikiran. Kata-kata Rani dalam rekaman itu masih terngiang di telinganya. Aku nggak ngerti kenapa kamu berubah. Fadli, aku sayang kamu. Ia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah. Benar-benar kalah. Bukan karena video itu. Tapi karena kini semua orang tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Malam itu, acara pernikahan dibubarkan. Beberapa tamu bahkan memutuskan pulang tanpa makan. Fotografer menghentikan dokumentasi. MC pun hilang entah kemana. Hanya tersisa dekorasi mewah yang kini menjadi saksi bisu dari kehancuran sebuah pesta yang gagal total. Di dunia maya,
Video itu sudah ditonton lebih dari 300.000 kali hanya dalam beberapa jam. Judul-judul clickbait bermunculan. Pengantin dibongkar aibnya di hari haji. Viral. Video perselingkuhan diputar di pesta pernikahan. Dan sebagainya. Tak ada nama yang disebut secara langsung. Tapi mereka yang kenal Fadly dan Dina sudah tahu persis siapa yang dimaksud. Dan yang paling banyak dibicarakan adalah siapa yang mengirim video itu? Beberapa tamu menduga mantan istrinya. Tapi tak ada yang berani menyebut nama. Semua masih bergosip dalam senyap. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Rani sudah berganti pakaian. Duduk bersila di atas kasur. Ia menyisir rambut anaknya yang tertidur di pangkuannya. Wajah anak itu damai. Nafasnya teratur. Seolah dunia di sekitarnya tak sedang dilanda badai. Rani menatap wajah kecil itu sambil mengusap kepala anaknya perlahan. Hati kecilnya berbisik bahwa ini bukan kemenangan. Bukan pula pelampiasan. Tapi sebuah penutupan. Selama bertahun-tahun ia memendam luka, mencoba memahami, mencoba bertahan, bahkan menyalahkan diri sendiri. Ia pernah berpikir bahwa ia tak cukup baik, tak cukup cantik, tak cukup menarik untuk dicintai. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia membebaskan dirinya dari semua perasaan itu. Dia bukan wanita gagal. Dia adalah ibu, pejuang. Dan yang terpenting, dia sudah selesai. Fadly mungkin akan membencinya. Dina mungkin akan mengutuknya. Tapi Rani tak lagi peduli. Ia tidak butuh maaf. Tidak juga pengakuan. Yang ia butuhkan hanyalah kedamaian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia bisa tidur nyenyak. Di sisi lain kota, Fadly menatap layar ponselnya. Tak lagi berani membuka media sosial. Semua akun mendadak bungkam. Dina menolak bicara. Dan semua rencana bulan madu mereka dibatalkan. Ia membuka galeri ponsel. Melihat foto lama. Foto bersama Rani dan anak mereka. Senyum Rani di foto itu terlihat tulus. Tidak dibuat-buat. Dan entah kenapa, malam itu, Fadly menangis. Bukan karena marah. Tapi karena kehilangan yang baru ia sadari. Terlalu terlambat untuk disesali. Pagi hari setelah pernikahan yang gagal itu, berita tentang video viral masih membanjiri media sosial. Nama Fadly dan Dina tak langsung disebut. Tapi potongan gambar wajah mereka cukup jelas. Netizen mulai membongkar, mencari, menyambungkan potongan informasi. Tak butuh waktu lama sebelum semuanya tersingkap. Fadly kini dikenal sebagai pengantin pria yang dibongkar aibnya di hari H. Dina dijuluki perusak rumah tangga yang gagal jadi istri. Komentar demi komentar menyayat. Netizen tidak memberi ampun. Meski tak kenal secara pribadi, tapi dunia maya tak pernah butuh alasan untuk menghakimi. Pantes aja cewek itu ngerebut suami orang. Ternyata karma datang cepet. Baru kali ini lihat video pernikahan lebih seram dari sinetron jam prime time. Respect buat mantan istrinya. Diam-diam menghanyutkan. Di sisi lain, nama Rani mulai terdengar. Beberapa akun gosip mencoba mengorek siapa sosok mantan istri yang mengirim video. Tapi Rani tidak tampil. Tidak membuat klarifikasi. Tidak membuat konten. Tidak memanfaatkan momen viral itu. Ia memilih diam. Hanya satu kali ia mengunggah tulisan singkat di statusnya. Kebenaran tidak butuh pengakuan. Ia akan bicara sendiri, pada waktunya. Dan setelah itu, ia kembali sunyi. Tapi kesunyian itu berbeda. Bukan lagi karena luka. Tapi karena ia tidak lagi butuh pembuktian. Dunia akhirnya melihat siapa yang sebenarnya menyimpan topeng selama ini. Sementara itu, keluarga Fadly panik. Ayahnya menelepon berkali-kali. Ibunya menangis saat wawancara dengan wartawan lokal yang keburu datang ke rumah untuk mencari berita. Mereka tidak percaya. Tidak siap menerima kenyataan bahwa anak mereka menjadi bahan olok-olok satu negeri. Tapi apalah daya. Video sudah terlanjur menyebar. Dina pun mengalami tekanan yang sama. Akunnya dibanjiri komentar. Fotonya diedit, disebarkan dengan meme-meme ejekan.
Bahkan beberapa mantan teman sekantor mulai menjauh. Takut terseret. Ia bersembunyi, mengunci diri di rumah. Menangis, menjerit, menyalahkan Fadli, menyalahkan Rani, bahkan menyalahkan dunia. Sementara Fadli tak tahu harus kemana. Ia mencoba menghubungi Rani, tapi nomornya sudah diblokir. Ia mencari cara lain, lewat akun fake, lewat email, bahkan lewat tetangga yang dulu dekat. Tapi tak satu pun berhasil. Rani tak merespons. Ia menulis pesan panjang, tapi tak pernah terkirim. Ran, aku tahu aku salah. Aku terlalu buta. Aku kejar hal yang aku kira cinta, padahal cuma nafsu. Aku pikir kamu gak cukup buat bahagiain aku. Tapi ternyata, aku yang gak pernah cukup untuk kamu. Sekarang aku sadar. Tapi semua udah terlambat, ya. Pesan itu hanya disimpan di draft. Ia terlalu takut untuk mengirimnya. Fadli mulai kehilangan arah. Karirnya terganggu. Beberapa klien mundur. Partner bisnisnya tidak mau dikaitkan dengan skandal. Ia kehilangan kepercayaan. Bahkan teman dekatnya menjauh perlahan. Tidak ada yang mau ikut tenggelam. Hari-hari yang awalnya dirancang untuk bulan madu, berubah jadi minggu-minggu penuh tekanan dan penyesalan. Setiap notifikasi ponsel membuatnya cemas. Setiap suara dari luar rumah membuat jantungnya berdebar. Ia ingin kabur. Tapi dari apa? Dari masalah? Dari masa lalu? Atau dari dirinya sendiri? Sementara itu, Rani justru memulai langkah baru. Ia mulai membuka bisnis kecil di rumah. Menjual makanan beku, dibantu saudara dan beberapa teman dekat. Ia tetap sibuk sebagai ibu, tapi kini ada semangat lain di matanya. Anaknya tumbuh sehat, ceria, tak tahu apa-apa soal drama orang dewasa. Dan itu yang paling membuat Rani bersyukur. Ia berhasil menjaga satu hal paling berharga dalam hidupnya tetap utuh. Sore itu, saat Rani sedang membereskan dagangan, seseorang datang ke rumah. Seorang wanita tua, memakai kerudung panjang, dengan wajah yang tampak lelah tapi tulus. Ibu Fadli. Wanita itu berdiri di depan pagar, menunduk, membawa kantong plastik berisi buah. Rani kaget, tapi tidak marah. Ia membuka pagar, mengajak masuk, menyuguhkan teh. Tak banyak bicara. Ibu Fadli menangis. Memohon maaf. Berkali-kali. Ia bilang bahwa ia tidak tahu semuanya akan seperti ini. Ia hanya ingin anaknya bahagia. Dan saat itu, ia pikir Rani yang salah. Aku dulu pikir kamu kurang pintar, kurang cantik. Tapi ternyata kamu yang paling kuat, paling tulus. Ucap wanita itu sambil terisak. Rani tak banyak berkata. Ia hanya tersenyum pelan. Lalu berkata satu kalimat. Saya sudah memaafkan sejak lama, Bu. Tapi memaafkan, bukan berarti kembali. Mereka bicara sebentar. Lalu sang ibu pamit. Dengan langkah pelan, ia pergi, meninggalkan rumah kecil Rani yang sederhana tapi penuh damai. Di malam harinya, Rani duduk di teras, menatap langit yang berbintang. Ia memejamkan mata, mengingat kembali semuanya. Dari awal pernikahan, luka-luka, air mata, hingga momen video itu diputar. Dan ia sadar, semua yang ia lalui bukan untuk menghancurkan siapapun, tapi untuk membebaskan dirinya sendiri dari bayang-bayang yang selama ini mengekang. Hari itu adalah hari Ahad. Cuaca cerah, matahari bersinar hangat, seolah tak ada luka yang pernah menghitamkan dunia. Rani sedang bersiap untuk menghadiri acara syukuran anak tetangga. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna biru langit, dengan jilbab polos yang rapi. Anak semata wayangnya berlarian kecil di halaman, tertawa. Sudah hampir sebulan sejak kejadian di hotel itu. Viralnya video itu kini mulai mereda. Topik baru bermunculan. Dunia maya sudah melupakan, seperti biasa. Tapi bagi mereka yang hidup dalam cerita itu, luka yang tertinggal tak semudah itu hilang. Rani tidak pernah mengira akan mendapat banyak simpati. Beberapa tetangga yang dulu cuek, kini menyapanya hangat.
Beberapa orang dari komunitas lokal bahkan mengundangnya untuk berbicara tentang kekuatan perempuan dalam menghadapi pengkhianatan. Tapi ia menolak semua tawaran itu. Karena baginya, cerita ini bukan untuk panggung. Bukan untuk sorotan. Ia hanya ingin menjalani hari seperti biasa. Bersama anaknya. Tanpa gangguan. Namun, takdir belum selesai menguji. Siang itu, saat ia pulang dari acara, ada seseorang yang menunggunya di depan rumah. Duduk di atas sepeda motor, dengan helm yang belum dibuka. Rani mendekat. Jantungnya berdegup pelan. Helm itu dilepas. Eli. Wajahnya kurus. Matanya cekung. Kumis dan janggut tipisnya tak lagi terawat. Ia berdiri perlahan. Matanya menatap Rani dengan getir yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rani diam. Tak ada kata sapaan. Hanya udara di antara mereka yang terasa berat. Aku minta waktu sebentar aja, kata Fadli lirih. Rani mengangguk. Tidak karena ingin, tapi karena ia tahu, ini akan menjadi akhir dari semua yang belum selesai. Mereka duduk di bangku kecil dekat taman depan rumah. Anak mereka sudah masuk ke dalam rumah. Dijaga keponakan Rani. Aku nggak minta dimaafin. Karena aku tahu, itu terlalu sombong, kata Fadli pelan. Rani menatapnya. Nang. Tidak menyela. Fadli menghela napas dalam. Sejak video itu diputar, semua hidupku hancur. Teman menjauh. Usaha runtuh. Dina keluar dari kota. Katanya mau cari hidup baru. Tapi, aku nggak nyari dia. Rani hanya menunduk. Aku cuma sadar. Aku yang rusak. Aku yang bikin semua ini. Aku khianatin kamu. Aku sakitin kamu. Dan kamu tetap berdiri. Bahkan lebih kuat dari aku. Ia menatap Rani dalam-dalam. Aku datang bukan buat balik. Aku tahu aku nggak pantas. Aku cuma pengen kamu tahu, aku nyesel. Butiran air mulai mengalir di mata Fadli. Tangannya gemetar. Nafasnya pendek. Rani menghela napas. Enggak. Dulu aku nunggu kamu ngomong kayak gini. Katanya pelan. Tiap malam aku berharap kamu bakal sadar. Tapi waktu itu, kamu terlalu tenggelam sama dirimu sendiri. Fadli menunduk. Tapi sekarang, aku udah gak butuh pengakuan lagi. Aku udah selesai. Dan kamu, semoga juga bisa selesai. Fadli mengangguk. Aku tahu. Aku gak akan ganggu kamu lagi. Aku cuma mau lihat anak kita dari jauh. Boleh? Rani diam sejenak. Lalu mengangguk pelan. Selama kamu gak nyakitin dia, silakan. Tapi jangan ganggu ketenangan kami. Fadli berdiri. Ia tahu batasnya. Ia tahu pintu itu tidak akan terbuka lagi. Tapi setidaknya, kali ini, ia pergi dengan jujur. Tanpa topeng. Tanpa kebohongan. Sebelum beranjak, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tas selempangnya. Memberikannya kepada Rani. Aku tahu aku nggak punya hak. Tapi ini, dulu kamu suka banget lilin aromaterapi yang ini. Aku nemu di toko kecil. Mungkin bisa nemenin kamu baca atau istirahat. Rani menerimanya. Tidak menolak. Tidak juga tersenyum. Hanya menerima. Fadli melangkah mundur. Memakai helm. Menyalakan motor. Lalu pergi. Tidak menoleh lagi. Rani berdiri lama di depan rumah. Menatap jalanan kosong yang ditinggalkan Fadli. Di tangannya, kotak lilin itu terasa ringan. Tapi entah kenapa, hatinya kini lebih ringan dari sebelumnya. Saat malam datang, Rani menyalakan lilin itu. Aromanya lembut, wangi lavender, membanjiri ruangan kecil di rumahnya. Ia duduk di dekat jendela, membaca buku. Anak semata wayangnya tertidur lelap di kamar. Untuk pertama kalinya, tak ada rasa takut, tak ada kecemasan, hanya ketenangan. Ia tahu, hidupnya tidak akan selalu mudah. Tapi kini ia punya satu hal yang tak dimiliki banyak orang. Kebebasan dari luka masa lalu. Ia tidak menang. Tapi ia juga tidak kalah. Ia hanya bertahan. Dan bertahan adalah kemenangan paling sunyi yang tak butuh tepuk tangan.